Jawaban dia lah yang kemudian seperti menampar wajah saya. Apa dia bilang? Ini akan saya kasihkan ke kakak saya. Loh kenapa? Karena dia lebih pantas pergi ke sana daripada diri saya. Catat ingetin ini. Karena kadang-kala kita tahu gimmick, tapi kita bingung menempatinya di mana. Itu juga bingung. Belum in ya. Nah, belum itu jangan sampai kita maksain. Yang kita mau omongin apa, gimmicknya apa gitu. Kan nyambung. Iya. Nah, karena kita sudah terbiasa kadang-kala. Jadi kita ngomong, ini udah kebayang gimmicknya ini. Ceklek. Jadi kayak ada yang nganterin gitu loh. Di otak nih. Iya. Iya kan? Yang susah kalau itu tuh nggak dapat bulut ngomong tuh ya jelas kita juga ngomongnya susah, apalagi orang yang dengar. muter gak karuan. Budet pengalaman. Loh, semua orang pernah. Jangan kan gitu Kiai Haji Zainuddin MZ pernah kayak begitu. Semua orang pasti pernah ngerasain kayak gitu. Kiai Holil Nafis, kata Kiai pertama kali dia ceramah ditanya sama ibunya dari kampung. Fis, kamu tuh tadi ngomong apa sih di TV ya? Kamu tadi itu ngomong apa? Keringetan. Nah, orang memang harus terbiasa gitu untuk melakukan hal kayak gitu. Makanya ada perlu jam terbang. Permasalahannya kan harus ada kesempatan. Iya. Terkadang untuk mendapatkan kesempatan itu kan nggak gampang. Betul nggak? Iya. Ya nggak? Kesempatan itu kita nungguin kok nggak ada yang ngundang-ngundang ya. Nah, makanya kesempatan itu ada dua. Bisa kesempatan itu kemudian melalui orang atau kita yang meng-create kesempatan itu. Meng-create itu apa? Ya kita silaturahim untuk membentuk. Nah, tapi ini pun kadang-kadang nggak berjalan mulus. Contoh misalkan pernah, saya kan punya buku itu kan, trading. Ada seorang saya lihat, wih gila, hebat banget dia jualannya ya. Dia sampai bukunya itu dicetak jadi oleh Pemda gitulah untuk training. Nah dia ngajakin, karena itu kan sistem penjualannya jadi wajib gitu loh, dititipkan di SKPD dan segala macam. Kan model kayak begitu. Banyak hasilnya, jago di lobbynya. Ngomonglah dia, ayo gimana? Mas kita kolaborasi. Saya keluarin dong materi-materi saya ini PowerPoint, saya kasih semua. Ternyata itu salah. Dia nggak datang lagi. Kenapa? Mungkin dia bilang wah siapan dia daripada gua. Nah itu juga kadang-kadang kita harus nahan, jangan terlalu mengumbar. Nah kadang-kala di panggung itu juga sama kayak lawak. Pelawak ya, yang diajak sama pelawak yang lain itu tidak boleh lebih lucu daripada yang ngajak. Iya, dan itu harus sadari. Itu kalau gitu bisa diomelin sama yang ini. Ditahan. Melanggar kode etik. Iya kan? Melanggar kode etik. Lu terlalu lucu tadi kata gitu, Nggak diajak lagi besok. Iya, nggak diajak lagi. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama, kita itu kelamaan nggak manggung, gitu kayak burung gitu. Iya benar. Jadi kadang kaku, garing rasanya kita Pasti. kok garing. Itu yang pertama. Mengatasinya gimana? Yang kedua, Ya. di mana kita mengisi itu pasti suasananya beda. Ya. Itu kadang butuh penyesuaian yang kadang kita butuh waktu gitu. Kadang nggak mesti jadi. Kadang ada yang langsung ada feedback dari audiens itu seneng banget. Ya. Tapi ada yang kita udah berpola-pola dia malah tadi mengkondisikan ruangan itu. Ya. Jamaah itu kan memang tipikalnya masing-masing. Yang pertama memang orang itu ya sama lah, siapapun kayak pembalap bahkan olahragawan, ya kan dia perlu yang namanya training, latihan yang sesungguhnya. Nah kalau kita kan beda, kita latihan itu kan nggak mungkin kita kemudian di lapangan teriak-teriak sendiri ya. Jadi kita tuh harus harus benar-benar menghadapi jamaah, menghadapi audiens. Nah jadi memang ya jalannya kita bagaimana caranya kita melatih itu sebanyak apapun jamaah yang datang. Jadi jangan pilih-pilih. Kita kan kadang-kadang dibenturkan pada dua hal. Yang pertama pada pragmatisme.
butuh nih, Iya, iya. lagi nggak ada duit jadi butuh job. Iya. Ya, tapi kita pun butuh latihan. Nah, ini kan ada pilihan ketika ada yang ngundang, tapi gratisan nih. Kita butuh Ya, sosial lah, bukan gratisan apa-apa. Gimana nih? Nah, itu anggaplah menjadi latihan. Promosi. Iya. Nah, makanya ya, dan yang paling penting adalah kalau kata sahabat saya Ustadz Mohai, kita harus mengenolkan diri. Dengan kita mengenolkan diri, maka yang keluar itu akan lebih terasa lebih enteng daripada kita itu punya ekspektasi Tapi sesuatu, akhirnya jadi berat kita keluarnya. Kenapa? Karena kita cenderung nanti ngomongnya hati-hati, karena kita punya ekspektasi. iya. Jadi kita tuh soal mengatur, soal menata, akhirnya ngejelut kayak gitu, terlalu tertata yang akhirnya tadi gitu, kita dikuasai oleh materi. Nah terus tadi bagaimana menghadapi situasi? Pertama, yang paling gampang kita datang jangan telat. Iya. In time ya. Udah kalah dulu ya. Iya, Kak? sebelumnya bahkan datang. Udah bilang. Nah, cuman kan cenderung orang begini, Menguasai. merasanya tuh. Biasanya kalau ustadz terkenal tuh datangnya telat kan gitu ya. Biar disambut. Bener nggak? Hah? Jadi yang biasanya kalau ustadz yang nggak terkenal ya datangnya ya duluan. Iya. Bodoh amat, jangan kita terframing oleh pemikiran yang kayak begitu. Iya. Datang aja, kan itu perasaan sebenarnya. Iya. Tapi memang ada kenyataannya juga. Contoh nih ya, ketika ada seorang ustadz dibayar mahal, maka yang mengundang pasti akan mempersiapkan dengan Sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Di bandara datang foreigner, Iya. ya kan? Nah, siapa lah? Zaman dulu Uje juga gitu. Waktu Uje kadang-kadang suka nggak mau. Iya. UAS lah apa segala macem. Foreigner udah siap. Kenapa? Mahal. Ustadz ini perlu dikawal, perlu dihargai. Coba kalau ustadznya murah, sampai bandara, ustadznya nelfon, Pak, ini Pak, oh ini panitia ya, Ustadz di mana? Di bandara. Oh ya Ustadz, pesen taksi aja di situ, gitu katanya. Yes. Nah Kakak itu Jen. harus, Kakak Jen. memang kenyataannya begitu. Nah kita harus siap mental untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Gitu. Situasi kayak begitu. Karena tidak semua orang memberikan sebuah penghargaan yang sama. Makanya benar ketika kita mengambil sebuah teori bahwa akhirnya kekayaan itu akan berputar di orang-orang kaya juga dan orang-orang yang terkenal. Sekarang saya tanya, banyak orang misalkan, Ustadz itu dapat mobil dari pengusaha ini. Padahal kalau kita pikir, apa juga dia ngasih Ustadz itu udah kaya juga? Kan logikanya begitu ya. Tapi dia punya alasan. Karena saya menghormati. Karena saya suka ilmunya. Ya kan? Iya. Itu bisa bullshit saya bilang. Kenapa? Karena dia pengen deket aja sama Ustadz itu. Karena dia deket ikut terkenal dong. Kenal. Hah? Numpang tenar. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Itu urusan dia. Tapi itulah kenyataannya. Di dalam masyarakat itu kayak begitu. Sama juga ini dalam rangka itu. Apa itu? Dekat-dekat dengan penyenangan. Ben. Jujur. Masalahnya sama. Ini hanya Iya. Yang dekat ini bukan orang terkenal. Loh, saya ini punya masalah berat loh sebenarnya. Saya kan sekarang sudah masuk, kadang-kala diundang juga untuk ngasih tausiah segala macam lah ya. Nah, karena saya itu branding saya itu di host, Iya. itu udah dulu melekat. Jadi ketika orang ngundang, pertanyaan pertama apa? Emang dia bisa gitu gitu? Bener. Iya. Nah, makanya kita perlu sosial media. Nih, gue lo di sini, ini di sini, ini di sini. Tiba-tiba saya kaget tuh, diundang kemarin dari BP POM. Dari mana di sana? Nggak nanya. Iya. Untuk buka puasa bersama untuk karyawan BP POM se-Indonesia pakai Zoom. Ini yang pakai Zoom ya. Ternyata disandingkan dengan siapa sebagai pembicara? Profesor Eko Prasojo. Ya, dia bicara dari sisi reformasi birokrasi. Nah, saya punya golden moment tadi. Iya. Saya sandingkan. Nah, saya harus mendengarkan penjelasan Prof. Eko. Kenapa? Karena ini yang menjadi bahan saya untuk ngomong nantinya. Iya.
Kan kalau ustadz terkenal kan males. Iya. Emang mau ngedengerin? Saya itu paling seneng ngelihat teman-teman ustadz terkenal itu kalau sholat Jumat. Gue pengen tahu lo tidur atau enggak. Ternyata lo tidur, men. Ya kan? Lu pengen ketika lu ceramah orang dengerin, tapi lu nggak menghargai orang yang ceramah. Kan kalau saya orang beletak-beletuk. Hah? Iya kan? Kan kayak begitu, orang nge-share pengen, di-share. Tapi dia nggak pernah membaca sharean orang lain. Seolah-olah orang tuh hanya perlu dia. Enggak, take and give ya. Dan itu biasa kita juga. Makanya kalau saya kadang-kadang mikir banyak nge-share, mikir, gue baca nggak yang orang? Iya. Ya kan sih betul, gue males ya udahlah seperlunya artinya ini nih memang perlu tak kirim. Kedua memang karena ilmunya terbatas, banyak yang nge-share habis tarik itu aja. Modalnya sudah baca semua, udah baca ini. Maka saya membuat sesuatu yang di luar ini orang pakai buku manajemen dosa. Ya kan gue yang bikin lagu, bikin sendiri. Saya nggak mau cover, kenapa? Ketahuan jelek ntar. Karena kita mengcover lagu, orang akan apa? Membandingkan dengan lagu aslinya. Kalau kita bikin sendiri kan nggak ada bandingannya lagu gue. Iya betul. Ya nggak, cara nyanyi cara gue dong, suka gue. Tapi lu kan nggak ngetop lagu-lagu lu, biarin aja. Kenapa? Karena kita berkarya itu bukan untuk hanya sekedar untuk mendapatkan viral, tapi kita berkarya aja sebagai sebuah ibadah yang mudah-mudahan ini menghasilkan. Udah gitu bikin. Toh ada nyantol juga kan, bikin ini saya bikin lagu wakaf dipakai sama ini, bikin lagu zakat dipakai sama ini. Kemarin awal 2022 saya dapat award dari Basnas. Ceritanya sebagai artis dan influencer peduli zakat. Kenapa? Karena saya bikinin dia 2 lagu. Nah kayak begitu kan. Ditanya sama kayak Holly, itu dapat uang nggak Mas Agus? Enggak, kayak dasar gua biaya puasa kan ya. Tapi minimal ininya biaya produksi diganti lagunya Kiai aja. Oleh Nafis. Oleh Nafis. Itu orang-orang dibahas Tuhan katanya. Mereka giliran tamu segala yang datang itu kayak Holly lagi gitu. Nah, jadi hal-hal inilah, dan kita pun besar dari pengalaman yang ada. Catat. Jadi kalau gimmick catat. Iya. Ya jangan dibiarin, Pak. Karena kalau dibiarin lupa. Susah kita nyari lagi tadi apa ya? Itu paling nggak enak itu tuh. Ngingat sesuatu yang kita lupa. Padahal itu di ujung lidah. Ujung lidah ya, tapi karena udah clue-nya nggak dapet. Nggak muter nyari clue apa harus catat. Bisa Nah, terjadi nggak itu host, itu kelebihannya begitu. Dia ngomong nih, saya kan biasa. Ya karena saya suka tuh, yang paling repot saya kalau nggak pakai catatan kan. Iya. Terus ada yang pas saya tanya, itu saya simpen dulu, istilah di otak tuh gue simpen di kiri nih. Iya. Ini akan saya tanyain nanti nih. Ini tapi terus konsentrasi ke situ. Karena bisa membagi-bagi kayak begitu. Nah yang repot, ketika kita pengen nanya, yang tadi gue taruh di sini apa ya? Gitu. Nah itu yang pada saat narasumber itu menjelaskan, Ustaz menjelaskan, itu kan nanti hostnya itu kan tanya lagi ya. Nah itu cara menyimpannya gimana itu? Itu yang saya bilang. Jadi kita membagi-bagi pikiran kayak ada ruang-ruangan gitu. Dan biasa kita mengingat itu dengan sesuatu. Misalkan pertanyaan kita ini enggak bukan menyantolkan. Misalkan gini, pertanyaan kita tentang apa ya? Misalkan tentang bagaimana kemudian Rasulullah misalkan ya, apakah Rasulullah itu pernah ikut berperang misalkan gitu. Ini kita cerita. Nah, kita ingat aja misalkan pedang. Ya kita cantoli dengan sesuatu benda misalkan itu apa? Yang berhubungan dengan itu. Ya berhubungan dengan itu. Itu kan di ini cloud kalau di handphone kan? Penyimpanan. Itu tidak bisa kayak begitu. Dan saya nggak pernah memang membuat catatan. Saya dari host tuh nggak pernah. Tapi rata-rata ustadz itu seneng. Kenapa? Karena saya ngejar, tak.
Makanya saya senang itu kalau orang yang banyak ilmunya, enak. Jadi kayak kalau permainan bola tuh Liga Inggris, di mana dioper ada orangnya. Tahu umpannya ada yang, kayak gitu. Gak dioper itu kosong gitu. Dan tapi kita harus sadar, karena tidak semua ustadz itu kemudian punya ilmu yang tinggi. Jadi jangan maksain, jangan membuat dia malu. Jangan dioyak terus. Iya, nggak boleh. Ustadz. Oh iya, makasih. Jadi harus kita tahu batasannya. Misalkan dia dijawab udah nggak jelas nih, udah jangan disikat terus. Udah mulai muter-muter. Oh udah, bikin bercanda aja. Bulat gitu. Oh, berarti dia kosong. Nah, kadang-kala suka Uje tuh. Saya dulu kan punya acara di SCTV itu lama sama Uje. Itu kayak ngobrol kayak orang tuh kalau ngelihat acara saya berdua sama Uje itu bukan kayak cara menjadi kayak ngelihat dua cowok lagi ngobrol aja gitu. Nah, konsepnya jadi kayak Desta sama Vincent. Iya. Gitu. Kadang-kala ada sesuatu yang kita doang berdua yang tahu gitu. Akhirnya kita ketawa, penonton nggak tahu gitu. Dan ternyata acara subuh kita waktu itu malam itu banyak ditonton oleh para pekerja dunia malam. Karena mereka kan pulang kerja tuh jam 4. Jam itu kerja mereka pulang. Astaga. Maksudnya satpam gitu. Nah, dia galau nih. Bayar jadi banyak tahu. So expert. Nah, saya tahu dari mana saya pernah ngetes. Jadi gini, ini saya cerita aja ya. Kan saya itu yang memproduseri Debu, Opik sama Uje nih. Iya. Nah, ketika saya memproduseri The Opik, itu saya merasa karena saya punya keinginan dulu lagu religi itu hanya didengarkan di bulan puasa. Makanya saya sebut itu lagu musik kolak. Kolak cuma ada bulan puasa. Adanya cuma di bulan puasa. Target saya bagaimana supaya lagu ini bisa didengarkan kapanpun. Nah ternyata momentum Opik merubah semua itu. Jadi begitu saya memproduksi Opik, banyak kemudian label-label yang ngelirik lah Opik kayaknya bukan siapa-siapa kok bisa meledak ya. Akhirnya Ungu bikin. Nah ketika anak-anak band bikin, maka lagu religi itu tuh sudah tidak jadi musik kolak lagi. Lo anak-anak band manggung dia nyanyiin. Iya di lapangan di segala macam. Nah, astagfirullah, gimmick itu. Loh ini sudah ada, ini buat siapa? Dingin banget. Nah jadi anak-anak band bikin. Jadi anak-anak band itu kan manggungnya di mana aja. Nah ketika dia manggung di mana aja, tidak terbatas oleh ruang, tempat dan waktu. Disitulah mulai gairah yang namanya lagu religi tidak lagi hanya di bulan puasa. Nah kemudian saya buktiin. Pada satu saat saya melihat Ungu itu diundang di sebuah klub yang terkenal di Jakarta yang namanya adalah Al Alexis. Yang ditutup. Ya, saya sebagai seorang pengamat harus datang. Hari apa saya datang? Saya lihat. Dengan kostum ya? Ya baik, atau mungkin begini dan lagi yang situ kan. Trendy lah, datang. Nah di situ saya pertama saya bilang kan tadi, tempatnya gelap, tempat kayak gitu ya? Iya nggak, gelap nggak? Ya nggak tahu ya. Nggak sih. Udah saya jadi jebak tadi. Agak gelap remang. Tiba-tiba ada wanita yang saya nggak tahu nyamperin, dia ngeliatin lagi. Datang juga. Enggak, bukan. Kamu kan yang mau Uje ya? Kamu dia. Nah berarti itu, dan ternyata memang mereka itu kalau galau ngeliatnya ke situ pula. Saya bilang, enggak kok, suka gitu deh gitu. Begitu nama dia. Ya, ada di benaknya berarti. Udah ada di benaknya nempel. Nah itu yang pertama. Kedua, Ungu main dong di stage itu. Naik lagu-lagu biasa lah dia kan. Apa namanya yang salah satu gitu. Bahkan bayangmu. Selesai di ending dia nyanyi lagu apa tuh? Andai ku tahu akan tiba. Itu orang cowok-cowok lagi pangku-pangkuan yang lagi minum segala ikut nyanyi semua. Saya kaget tuh bener. Gila ini, hebat ini. Coba kalau bukan Ungu yang nyanyi, dilempari itu pasti. Jadi ternyata Ungu tuh punya kekuatan untuk menyanyikan lagu religi di
Diskotik. Jadi sebelum Gus Miftah itu tuh udah Uje dan itu udah menjalankan. Iya, betul. Nah, kenapa kemudian waktu itu saya memunculkan buku manajemen dosa? Itu dari pengalaman. 2007 saya itu ngadain pengajian untuk para pekerja dunia malam di Golden Boutique Hotel di Pasar Baru. Nah, di dekat daerah yang namanya daerah Sawah Besar. Yang sponsoring itu Kapolsek Sawah Besar. Ya, Kapolsek Sawah Besar yang sponsorin itu. Nah, kemudian dari situ dikumpulkanlah ada 500-an lebih orang. Nah, itu kita hibur aja. Uje pun di situ nggak tausiah, dia hanya sekedar datang, kemudian sama-sama dia renungan aja. Opik, raja segala macam datang. Nah, si Kapolsek itu menyediakan hadiah umroh 5. Dapatlah di antara mereka perempuan. Saya tanya, gimana Mbak perasaannya? Alhamdulillah saya senang. Oke. Terus kapan itu mau digunakan? Dia hanya terdiam. Nah, di benak saya, kayaknya sih dia lebih butuh duit kali ya gitu. Daripada voucher umroh kan. Kebayang kita begitu dong. Sekian belas juta loh. Mendingan dia itu kering gitu. Ibaratnya misalkan harga 17 juta, oke lah 10 juta aja deh. Cash kan gitu kan? Ya nggak, dia jual. Saya penasaran nih. Saya pertegas lagi. Terus mau diapain Mbak itu vouchernya? Jawaban dia lah yang kemudian seperti menampar wajah saya. Apa dia bilang? Ini akan saya kasihkan ke kakak saya. Loh kenapa? Karena dia yang lebih pantas pergi ke sana daripada diri saya. Itu tau gak yang tadi saya berpikir negatif. Itu saya menghukumi diri saya sendiri. Lu gila ya. Lu pikir dia itu hanya butuh duit ya. Lu pikir yang dibayangkan dia adalah materi ya. Ternyata dia itu jauh lebih baik dari pikiran lu. Yang dia pikirkan adalah orang kakaknya yang selama ini banyak memberikan nasihat sama dia, yang dia anggap lebih pantas untuk pergi ketimbang diri dia yang kotor. Di tempat itu banyak yang seperti itu. Sekarang saya tanya Mbak, seorang wanita malam siapa yang dirugikan? Diri sendiri. Tapi dia kan orang lain, betul nggak? Iya kan? Sekarang saya tanya, koruptor siapa yang dibahagiakan? Diri sendiri. Siapa yang dirugikan? Orang lain. Berapa banyak orang lainnya? Banyak. Mending siapa gitu? Nah, kan gitu betul ya. Ya kan? Jadi udah lama. Ya kan? Lebih bagus atau koruptor. Materi baru nih. Kayak gitu. Baru. Koruptor itu udah korupsi sekian banyak, begitu selesai keluar bisa masih jalan di karpet merah. Seorang mantan PSK bisa kayak gitu? Selamanya. Cap. Setelah acara itu, tiba-tiba sekitar 200-an lebih orang datang ke Kapolsek. Ke Polsek Sawah Besar. Bingung Pak Umar. Pada mau ngapain nih? Ternyata mereka minta dicarikan pekerjaan baru. Alhamdulillah. Akhirnya apa? 80 orang berhasil disalurkan. Kerja di supermarket dan segala macam. Lumayan 80 orang. Berapa waktu kemudian maminya ketemu sama Uje. Ustadz, gara-gara Ustadz ada acara kemarin, anak mami banyak yang keluar deh. Gitu. Kata Uje apa? Kan banyak juga yang baru Mi. Iya sih. Loh, Uje pinter jawabnya loh. Iya. Hah? Enggak menasehati ya. Enggak menasehati dan enggak bilang aduh mak, enggak, dibalikin begitu. Betul. Kenapa? Karena dia tahu dunia itu. Iya. Iya. Kalau pernah saya jalan itu ada cewek. Ini mobil apa namanya? Yang jaga mobil itu apa ya? Wanita yang mobil yang apa yang dijual itu? Ya. Kayak sebagai mobil. Sebagai mobil. Kamu masih ingat aku nggak? Saya bilang dia. Tapi aku salut sekarang sama kamu ya, kamu hebat. Udah. Saya cuma iseng. Mana dulu ketemu dia? Boleh dong handphonenya lagi.
Nah itu realita di masyarakat ya. Nah itulah akhirnya muncul manajemen dosa. Iya. Ternyata di tempat seperti itu tidak semuanya Iya. orang yang banyak mereka yang memang yang terpaksa. Orang bilang itu alasan klasik, emang benar. Tapi memang betul kenyataannya kayak begitu juga. Buktinya dia masih bisa lebih mulia dia memberikan kepada orang yang dianggap lebih pantas untuk berangkat. Iya. Ya, Dibanding di koruptor. ujungnya dia masih tetap ingin terus berbuat baik. Iya. Saya pikir nggak ada wanita yang pengen jadi Tidak WTS. ada yang menolong. Ini kan Jadi hal-hal seperti itulah. Ini kan tugas para penyuluh di lapangan. Tadi itu bisa jadi cerita itu kan. Iya. Habis itu langsung diikutin para. Ini direkam ya. Iya. Iya. Ini ada satu cerita agak sensitif. Iya. nanti dikit. Ya. Sensor. Ini sebenarnya sama kayak Gus Miftah. Jadi teman saya, bukan saya sih, teman saya cerita. Dia tuh punya guru, sekarang gurunya udah meninggal. Ngajarin sama anak muridnya itu kayak begitu. Suruh datang ke diskotik. Ruangan dipang. Waduh. Ini jadi bahaya jangan itu ya, takut ya. Tapi nggak tahu apakah bahaya atau enggak. Lihat, Tergantung endingnya nanti. Tergantung. Apa kata gurunya? Tahu nggak sih? Pura-pura tahu Oh, aja. udah tahu ya. Kata gurunya begini. Pokoknya latihannya kacau. Berat loh. Wah, Hah? wah itu tantangannya berat itu. Dan wanita-wanita di situ bingung karena nggak pernah disentuh sama orang yang ada di situ. Cuma lihat Ya aja. karena mungkin ada gurunya, mungkin kalau murid-muridnya doang nggak lain ceritanya. Betul. Selesai itu, suatu saat ada cewek yang datang. Dia waktu itu mahasiswa. Dia bilang, "Bang, tolongin gua dong." "Kenapa emang?" "Gua mau keluar dari ini, gua punya utang." "Berapa utang?" "Gede ternyata. Wah, salah di atas sekitar 25 juta. Dibayarin kan? Dan dibayarin nggak kemudian ditungguin gitu loh, dibayar atau enggak. Dia yakin aja udah. Nah kemudian memang betul si perempuan itu menyelesaikan utangnya. Dia teringat dengan orang yang bantu dia. Oh itu diberikan cashnya ke Lagi dia. Oh bukan ke Bukan. yang mengutang. Enggak. Itu kan resikonya gede banget kan. Iya iya. Kalau dia tidak punya keinginan betul untuk keluar, nggak akan tuh dia Nggak pakai akan itu. dibayarkan. Manfaatkan. Itu tuh, udah ngajak-ngajak itu tuh. Lu yang ngajak-ngajak jalan. Lu ngomong ke gua gitu ya. Itu jadi lu yang ngomong ke gua. Pesannya pesen. Mentang kacamata cewek. Oke. Ya udah. Bang Agus kan ya? Sampai di mana tadi tuh? Sampai dia. Utangnya dibayar. Dibayarin ya, utangnya dibayarin. Kemudian akhirnya si cewek itu nyari alamat abang tadi. Iya. Cari, lah kok madrasah, dia bingung. Ketika dia sedang bingung, teman saya keluar Iya. di pintunya, dia ngeliat, dia ingat, Mbak, nyari siapa? Nyari abang ini. Sini Mbak, maksudnya aku jadi nggak enak kan jadinya. Iya. Madrasah loh. Betul, dia masuk, panggilin lah, Bang. Duduk, dia udah mulai nggak enak tuh, gerakannya kan dia tahu. Iya. Wah, abang, apa sih? Ngakunya ini katanya kiai katanya. Bukan, kata si gurunya teman saya. Jangan kayak ditunjuk murid-muridnya karena dia kan gondrong. Tuh, yang kiai kata gue mah bukan. Akhirnya dipanggil istrinya temenin. Dan apa yang terjadi? Si wanita tadi betul-betul tobat dan menjadi ustazah. Itu real cerita. Modalnya 25 juta. Lah iya. Gitu. Nah kadang-kadang kan kita ngasih itu pasti ada embelnya. Iya. 25 juta, tapi lo jadi simpenan gue. Gitu. Ini masuk ada. Nah, ya hal-hal kayak gitu dinolkan. Iya. Coba kalau penyelesaian masalah sosial, penyelesaian soal pekerja malam, kalau semua penyelesaiannya itu adalah menikah kan repot. Iya, betul. Lah berapa banyak harus dinikahi? Loh, iya kan? Tidak semua orang juga mau ya. Nah itu dia. Nah jadi memang harus ada solusi yang tepat. Masalah yang utamanya itu apa ya?
Saya ada kenal beberapa yang waktu itu, kemudian dia lepas. Ada saya kenal nama istri saya, satu orang itu cewek, tadi dia mami para dancer itu. Ini istri saya tahu. Ada saya udah sempat saya kasih tahu, yang ini yang lain nggak saya kasih tahu. Gitu. Nah, satu saat saya tahu dia, dan dia itu memang hatinya bersih. Jadi setiap kali datang gitu, saya kan suka datang sama teman-teman, mah adanya Ujia juga. Iya. Tapi Ujia nggak ikut waktu itu. Cuma Ujia paling bilang, lu kemana semalam? Nggak mana-mana, bohong lo, ada yang nyampe cerita ke gue gitu. Udah kayak gitu, tempat itu. Nah, dia selalu mabok dan di ujung maboknya pasti nangis. Kejadiannya berulang-ulang begitu. Dia udah punya anak. Satu saat dia minjem uang terus hilang. Saya sampai nemenin loh, Pak. Nah, dia mau pergi kemana itu, nemenin. Oh, ini mau mana? Kabur, oke. Oh, kali saya nemenin aja, maksudnya nggak kabur dia sama anak. Tiba-tiba dia hilang. Berapa tahun kemudian, tiba-tiba ada yang WA saya. Mas masih ingat nggak? Siapa? Mana kabar kamu? Alhamdulillah. Nah, sekarang udah nikah, suaminya bule Inggris, anaknya 2 orang di sekolahnya di tempatnya pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur. Beda Quran. Luar biasa. Jadi gurunya tadi Islam. Islam. Tetap Itu kehidupan luar biasa. Ya kan, mungkin orang yang tidak pernah terjun, yang merasa baik-baik aja. Tapi kalau kita memahami apa yang terjadi di sini, Iya. jangan-jangan mereka begitu tuh karena apa? Karena banyak yang koruptor. Itu kan trickle down effect, Iya. efek berantai. Nah, penyuluh ini kan menjadi ujung tombak yang harus bisa masuk ke semua lini kayak tadi. Mau dia pejabat kek, jahat kek, mau kalangan pelajar, jadi jangan milih-milih kan begitu. Dan nggak bisa milih-milih kan. Nggak bisa. Jadi sebenarnya penyuluh itu mentalnya memang harus berputar baca. Tiba-tiba dicuekin orang, ditutupin pintu, dicurigain, bener kayak begitu. Pasti dibilang ante-antenya pemerintah lah, perpanjangan pemerintah. Kemarin waktu kasus masjid ditutup, Oh ya, apa masjid waktu pandemi itu tuh yang jadi sasaran itu kebanyakan penyuluh, padahal penyuluh tuh cuma menyampaikan SE surat edarannya dari pemerintah. Oh, iya. Jadi seperti itu. Oke, saya terima kasih loh tadi udah. Saya tuh kalau semakin malam semakin kenceng ininya soalnya, bahaya jadi ya. Kami juga mengucapkan Iya. jazakallah khair. Saya hidup saya itu terbalik, Pak. Jadi kebiasaan ada di studio,